Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Musriatun. Kali ini kita tetap mencoba mengeksplor terkait Google for Education terkait dengan optimalisasi akun belajar ID. Nah, pada kesempatan yang kali ini saya akan mengeksplor terkait dengan Drive. Nah, di layar saya ini sudah terpampang dua drive. Drive yang pertama menggunakan akun pribadi Gmail, terus drive yang kedua menggunakan akun belajar ID. Nah, perbedaan mendasar yang paling utama dan yang paling menguntungkan bagi kita sebenarnya sebagai guru adalah ini. Penyimpanan di akun pribadi kita itu maksimal hanya 15 GB. Sedangkan penyimpanan di akun belajar ID tanpa batas. Lihatlah, kalau yang sebelah sini saya gunakan 5,63 GB ini, saya sudah menghapusi banyak Bapak Ibu. Saya pindahkan akun baru, waktu itu belum punya akun belajar ID. Terus kemudian kalau yang ini tertulisnya 1,7 GB yang terpakai, berarti baru itu yang dipakai. Sampai kapan kita bisa memakainya tanpa batas? Sampai seberapa besar tanpa batas? Nah, hal yang perlu kita syukuri sebagai guru yang diberi kesempatan untuk mengelola akun yang sedemikian besar kemampuan penyimpanannya. Baik, mari kita buka sedikit-sedikit hal yang kita bisa explore terkait dengan Drive. Drive saya ini di depan, ini drive saya ya Bapak Ibu. Jadi drive itu ada drive saya, ada drive bersama, ada di bagian ke saya. Berarti kalau orang lain membagi ke saya, ini yang terbaru, ini yang berbintang. Nah, terus bisa juga drive prioritas. Mari kita mulai dari drive prioritas dulu. Drive prioritas itu bersifat istimewa, dalam artian ini sesuatu yang kita bisa buat, sesuatu yang kita bisa akses dengan mudah, hal-hal yang baru yang kita kerjakan. Jadi kita tidak usah mengeksplor ke drive saya, tapi langsung ke drive prioritas. Nah, tapi harus kita persiapkan. Dalam artian ini misalnya kita ada ruang kerja, ini adalah drive prioritas ya. Jadi kita buat ruang kerja, klik buat begitu, terus tulis ruang kerjanya. Setelah tulis langsung kita klik buat. Nah, ini adalah ruang kerja yang sudah saya buat Bapak Ibu. Ini karena saya sedang mau persiapan ujian Google for Education L1, hal-hal yang berkaitan dengan saya latihan saya cantumkan di sini Bapak Ibu. Nih, dokumen latihan apa dan sebagainya. Cobalah saya bersiap untuk belajar, hasil lillahi ta'ala. Nah, ini kalau kita menggunakan prioritas berarti kita langsung cepat mencari apa yang akan kita perlukan. Kalau kita sudah merasa itu sudah tidak perlu lagi, maka kita bisa sembunyikan. Jadi ini file-file ini bisa kita sembunyikan jika kita sudah tidak perlu lagi dan kita munculkan di hal yang lain lagi nih. Sembunyikan ruang kerja. Nah, ini nanti kalau sembunyikan akan ada di bagian bawah sini nih, ruang kerja yang disembunyikan. Jadi tidak hilang tapi hanya tersembunyi di bawah. Nah, ini untuk akses cepat file-file yang kita perlukan dengan cepat. Nah, sekarang kita ke drive saya. Drive saya itu berisi file-file yang saya miliki. Saya mempersiapkan file saya biar mudah, semua dalam bentuk folder-folder. Jadi saya membuat folder-folder, saya wali kelas, maka foldernya wali kelas, ini ada urusan kepegawaian sendiri, ini ada nilai, ada tentang instrukturnya, ada exam, ini ada administrasi 2020 dan sebagainya. Saya tata persis seperti yang ada di laptop. Jadi saya akan mudah mencarinya berdasarkan folder-folder yang saya buat. Itu akan lebih rapi dan kita akan lebih cepat. Misalnya nih saya tunjukkan saya membuat kegiatan SLCC, misalnya di drive SLCC, saya klik.
Maka ini semua file yang berisi kegiatan SLCC semua saya rapikan di sini. Jadi ketika saya mencari itu mudah, seperti di laptop kalau kita di folder-folder sama. Kemudian terus bagaimana sih cara kita membuat folder itu biar laptop kita penyimpanan kita di drive itu rapi. Ini Bapak Ibu, ketika kita ke drive saya itu kan secara umum kalau tidak kita tata semuanya akan seperti ini, akan berjajar di depan semua. Nah kemudian kita bisa gini kan, kita buat folder baru, foldernya kita namai, misalnya kita namai dokumen 2025. Nah anggap aja dokumen 2025, latihan aja ya. Klik buat, terus kemudian di mana itu nanti munculnya, coba kita lihat mana dokumen 2025, foldernya di bagian mana. Nah ini dia nih. Kemudian kita klik nih di sini, kita klik. Kalau sudah kita klik Bapak Ibu, ini akan muncul di sini drive saya dokumen 2025. Nah, di dokumen ini akan kita lampirkan apa saja. Kita bisa membuat folder baru lagi. Bisa kita di sini. Terus kita buat folder baru di dokumen 2025, kita akan membuat RPP. Nah, misalnya gitu. Klik buat. Nah, ini berarti nanti sesuatu yang berkaitan dengan RPP akan kita buat di sini. Nah, terus misalnya bisa juga kita tambahkan selain RPP adalah apa ya? Dokumen siswa misalnya. Dokumen nilai siswa. Nah kita buat, jadi nanti nilai-nilai siswa semua masukkan ke dalam dokumen nilai siswa. Kita klik di sini. Kalau kita, nah bagaimana agar nanti semua naskah kita yang kita buat itu akan tersimpan di file dokumen nilai siswa, maka kita sebelum mengerjakan ini harus kita klik ini dulu. Nah di sini kita klik, baru kita coba, kalau ini folder baru kita ulang. Kita klik di sini. Nah, baru kita lakukan membuat dokumennya. Jadi mau dokumen formulir, dokumen ataupun Google Spreadsheet atau upload file. Nah, ini nih. Upload file Bapak Ibu, saya mau mengupload file dari laptop misalnya terkait dokumen siswa, nanti akan tergambar di nilai siswa. Menurut saya upload nilai di sini, upload file. Karena tadi kaitannya sama nilai, saya belum punya nilai di ini, masa cari yang selanjutnya. Mungkin di administrasi sebelumnya saya ada nilai. Nah ini misalnya, nah saya punya nilai kelas 9A, maka saya klik filenya, saya open. Kita tunggu. Itu kalau kita mau mengupload jenisnya adalah file. Nah tadi seperti yang dilihat di bagian sini ini tadi. Nah, file udah terupload nih kalau sudah ada tanda hijau seperti ini nih. File ya yang terupload ya. Nah, terus kemudian kalau kita mau menambahkan upload tapi bukan file lebih besar lagi, bisa tidak ya? Bisa, jangan khawatir. Kita klik kanan, panah kita taruh, kita upload, bisa upload folder loh. Nah, di folder pun bisa kita upload, tapi efeknya nanti juga agak lebih lama dibandingkan hanya mengupload satu saja, karena tadi masih terkait dengan nilai. Misalnya ini
Kenapa ini tidak mau? Karena tadi kita memilihnya adalah upload folder. Jadi kalau nggak ada folder yang nggak mau. Kita kembali foldernya, berarti ini nih, ini satu folder. Berarti kemudian saya upload 8. Nah, ini ada 8. Lama ya, sambil kita tunggu. Nah, itu namanya kita membuat nilai mengupload berkas-berkas dalam folder-folder khusus. Jadi nanti kalau kita mencari, kita tinggal dicari di sini dokumen 2025 ada di mana, di dokumen nilai RPP. Tadi belum kita isi, maka RPP belum ada. Nah, nanti kalau mengupload RPP berarti melalui RPP dulu dibuka, baru seperti itu. Tapi apakah akan selalu seperti itu? Tidak juga. Nah, perhatikan, kita juga bisa memindahkan dokumen loh. Misalnya, ini tadi kita lihat lagi di dokumen 2025, kita punya dokumen nilai. Terus kemudian di situ sudah ada file. File itu mau kita pindahkan, bisa tidak ya? Kita klik kanan. Nah, ini nih, kalau kita mau memindahkan tuh pilih yang ini nih, pindah ke. Kita klik pindah ke. Nah, mau dipindahkannya kemana? Dokumen ini mau dipindahkannya kemana? Di sini hanya ada, coba mau dipindahkan ke RPP, misalnya klik ini, klik, kita turun ke bawah lagi, ulangi, pindah ke kita mau pindah ke RPP, maka kita klik RPP, kemudian kita pindahkan ini, klik pindahkan nih di sini nih di bawah nih, pindahkan. Nah, maka nih dokumen ini telah pindah. Jadi kalau ada dokumen-dokumen yang nyasar-nyasar kemana-mana gampang tuh, bisa dipindah-pindahkan, tidak usah khawatir. Nah, itu adalah pengaturan dokumen. Nah, terus kalau tadi itu di dokumen drive saya itu, kita lihat di drive saya itu ada nih, folder sudah terkirim ya. Di drive saya itu ada warna-warni. Bapak Ibu coba cermati sebentar biar menjadikan kita lebih mudah ketika mencari folder. Nah, foldernya itu saya warna-warni biar ada kemudahan. Nih, saya ada yang belum ya. Ini misalnya dokumen wali kelas mau saya beri warna, kita klik kanan. Nah, di sini ada ubah warna. Nah, tadi saya pengen warna kok kalau biasa abu ya Bu, itu selalu saya ganti warna kuning taksi ini katanya. Klik. Apa yang terjadi? Nah, berubah warna. Jadi ini kalau mau diwarna macam, kalau nggak diwarnain ya semuanya warnanya abu-abu, otomatis abu-abu. Tapi kalau mau diwarna-warna silahkan, itu akan memudahkan untuk mencari folder-folder. Tadi kita sudah belajar tentang mengupload folder, mengupload file, menata folder dan sebagainya terkait dengan file-file kerapian di dalam drive kita. Nah, demikian Bapak Ibu terkait dengan sedikit penataan drive kita di seri belajar mengoptimalkan akun belajar ID kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.